Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko turut merespon pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku memiliki data intelijen soal arah partai politik jelang pemilu 2024. Dasko menilai data yang dimiliki Presiden Jokowi adalah hal wajar dan sesuai dengan kapasitasnya untuk mengambil keputusan strategis yang menyangkut persoalan negara. Perlu dipahami bahwa sebagai presiden, sebagai user dari intelijen, baik itu Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, Badan Intelijen Keamanan Polri, Pusat Intel Angkatan Darat, pokoknya lembaga-lembaga intelijen, tentunya Pak Jokowi itu mendapatkan masukan sebagai user data-data intelijen. Data-data intelijen itu bukan hanya data intelijen tentang politik, tetapi juga tentang segala hal, ekonomi, budaya, dan lain-lain yang diperlukan oleh seorang presiden dalam pertimbangan, salah satunya mengambil keputusan. Selain kemudian hasil report dari menteri-menteri. Nah, oleh karena itu hal ini saya pikir tidak perlu diributkan, karena data intelijen yang kemudian diterima oleh presiden sebagai user itu tentang misalnya partai politik itu hanya salah satu yang dia punya. Beliau punya banyak data intelijen. Nah, sehingga ya kalau beliau sampaikan bahwa beliau punya data intelijen misalnya tentang partai politik, tentang tokoh politik, ya itu memang betul dan itu nggak ada salahnya menurut saya. Saya pikir Presiden menempatkan diri sebagai negarawan sehingga saya yakin dan percaya bahwa data intelijen yang dipunyai oleh Presiden sebagai kepala negara tentunya hanya dipakai dalam hal pengambilan keputusan-keputusan strategis dalam mengelola pemerintahan, tidak untuk yang lain. Sejalan dengan Gerindra, Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono mengatakan data intelijen yang dimiliki Presiden Jokowi sama sekali tidak menyalahi aturan. Menurutnya hal yang wajar dan sesuai dengan kapasitasnya jika seorang presiden memiliki berbagai data dan informasi dari intelijen. Presiden Jokowi berhak dan juga bahkan diwajibkan untuk menerima segala macam jenis laporan intelijen. Laporan tersebut menjadi bahan-bahan untuk beliau menentukan langkah kebijakan pemerintah ke depan, apa yang dinilai perlu, apa yang menjadi masalah, apa yang dinilai menjadi kendala ke depannya. Nah, tentu dalam hal ini segala macam hal yang berkaitan dengan kebijakan politik membutuhkan banyak pertimbangan politik juga, apakah itu pertimbangan politik dari partai politik ataupun juga dari lembaga instansi lainnya. Nah, hal ini memang sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan beliau sebelum membuat kebijakan yang bisa berdampak kepada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara secara keseluruhan. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.